Halo Mas. Ya, halo. Mas mau tanya nih, gimana sih sikap Mas kalau misalkan punya saudara atau temen yang deket gitu, tapi dia homoseksual atau LGBT? Gimana tuh sikapnya? Kalau saya secara pribadi sih kurang respect sih ya sama yang homo seperti itu, karena dari segi agama pun itu dilarang. Saya orangnya sih open ya, karena bukan kehendak sih ya. Kalau saya sih mikirnya kalau emang ngomongin masalah LGBT, bukan kehendak dia, bukan maunya dia. Yang pastinya sih kita harus jauhin ya Mbak ya. Soalnya itu kan hubungan yang nggak wajar. Apalagi kayak gitu juga udah banyak itu penyebabnya. Penyakit-penyakitnya juga kan menular ya. Pastinya risih aja sama orang-orang kayak gitu. Ya kalau misalkan teman dekat ya tetap ditemenin. Sebenarnya aku juga banyak sih teman kayak gitu. Ya kita tetap temenan aja, tapi ya kita juga jangan sampai ikut-ikut kayak mereka gitu loh. Tapi Jangan ngejauhin nih? Enggak. Oke deh kalau gitu. Makasih ya waktunya. Halo Jisiers, ketemu lagi sama Felis di Kata Alkitab. Dan tema kita kali ini adalah homoseksual atau LGBT. Ada yang berpikir tabu, tapi enggak loh Jisiers. Ini adalah isu yang lagi hangat banget diperbincangkan di luar negeri ataupun di Indonesia. Dan ini menjadi tantangan tersendiri di gereja. Nah, tapi apa sih kata Alkitab tentang homoseksual atau LGBT? Persoalan penyimpangan seksual udah jadi objek perdebatan yang cukup lama dalam peradaban umat manusia. Norma masyarakat yang mengutuk berbagai macam penyimpangan seksual mendapatkan tantangan di Jesier dari kelompok yang merasa dirugikan atas norma-norma tersebut. Homoseksualitas yang mencakup gay dan lesbian adalah salah satu dari 3 kategori utama orientasi seksual bersama dengan biseksualitas dan heteroseksualitas. Homoseksual diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional seksual atau rasa sayang terhadap sejenisnya. Pertanyaan yang mendasar saat ini adalah, apa sih kata Alkitab tentang homoseksualitas? Hai Jisiers, sekarang Felis sudah bersama narasumber kita yaitu Christopher Tapiheru. Dan ini dia profilnya. Christopher Tapiheru menyebut dirinya sebagai Heaven's Mailman atau tukang pos kerajaan sorga dalam bio di akun Instagram miliknya. Ia menyampaikan pesan dengan cara yang unik, yaitu melalui meme yang banyak ia post dalam akun Instagramnya tersebut. Pastor Christo, panggilan akrabnya, merupakan lulusan DKV dari Universitas Pelita Harapan. Namun, 3 tahun terakhir ini ia menuruti panggilan Tuhan untuk menjadi penginjil sepenuh waktu sambil melayani sebagai teaching pastor di GBI New Wine International Church, Jakarta. Halo Pastor Christo. Yes. Gimana nih menanggapi tema kita kali ini tentang homoseksual tapi dari kata Alkitab sendiri? Nggak ada satu ayat pun yang mendukung tentang ini. Jadi bisa dikatakan secara jelas Alkitab mengatakan bahwa ini adalah sebuah dosa. Ya, Roma 1 dikatakan sebagai nafsu yang hina. Jadi ada 2 macam, ada hasrat dan ada tindakan. Ya, mengenai tindakannya Roma 1 lagi mengatakan bahwa ini hubungan yang tidak wajar. Betul. Ya, perbuatan yang memalukan, perbuatan yang jahat, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yudas 1 ayat 7 bahkan bilang percabulan disebutnya, kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Jadi Alkitab jelas clearly said it is a sin. Ini sebuah dosa. Nah, tapi gimana sih Pastor Christo kalau misalnya kita menanggapi, saya nih merasa dilahirkan seperti ini. Atau istilahnya terkenal sebagai born this way, Yes, dilahirkan betul seperti ini. Pengakuan born this way yang sampai detik ini pun belum terbukti ada yang terlahir dengan ini. Tapi kalaupun benar ada yang terlahir dengan kecenderungan yang salah ini, kata-kata Yesus di Yohanes 3 universal. Yesus bilang, barang siapa tidak dilahirkan kembali, nggak bisa ngeliat kerajaan sorga. Ya, tapi walaupun kita born this way, we need to be born again. Kita harus lahir lagi, dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan sorga. Dan kelahiran kembali hanya ada di dalam Yesus. Kalau kayak begitu tuh Pastor Christo, gimana sih kita sebagai mungkin sahabat, kerabat, saudara, atau yang lebih spesifik adalah orang tua, itu menerima dan menanggapi seorang homoseksual ini gimana? Yang jelas kita harus bersikap seperti Yesus bersikap. Ya, Yohanes 1 mengatakan Yesus full of grace and truth. Ketika kita menyikapi teman-teman atau saudara-saudara kita yang seperti ini, kita harus penuh kasih karunia dan kebenaran. Cinta sejati bukan hanya menerima apa adanya, tapi tidak akan membiarkan terus apa adanya. Ada upaya untuk memberitahukan bahwa ini salah, kita harus berjuang untuk melawan ini. Ya, jadi ada penerimaan, harus itu full of grace and truth, tapi juga ada teguran untuk kasih tahu bahwa ini nggak benar. Kalau orang bilang ini adalah menular, sedangkan tadi Pastor Christo bilang kita harus menerima.
Tapi kalau kita menerima, merangkul, tapi jadi jatuhnya jadi menular, wah gimana tuh Pastor? Di dalam mengasihi pasti ada konsekuensi. Ya, ketika kita melayani orang-orang yang sakit misalnya, kita punya kecenderungan pasti takut tertular juga. Misalnya betul punya penyakit yang menular. Tapi ini menarik, cinta sejati melenyapkan ketakutan. Kita nggak bisa mengasihi mereka yang kita takuti. Istilah menular ini cukup menarik karena di 1 Korintus 15 ayat 32-33 ini sesuatu yang kita kenal ayat ini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nilai-nilai yang buruk itu yang dipandang, misalnya gini ya, ternyata ini hak asasi manusia, ternyata ini nggak apa-apa kok, ini kan kebebasan berekspresi, ini kan, jadi nilai-nilai yang itu akan menggeser yang benar. Dan itu yang disebut pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketularannya karena kebenarannya digeser sama yang nggak benar. Jadi nilai-nilai yang salah ini ketika dipercaya, kita jadi sesat. Dan kesesatan itu bisa menular. Oke Pastor Kristo, kalau tadi pertanyaannya menular atau enggak menular. Gimana kalau sudah tertular, itu disembuhkannya gimana sih? Apakah ada obatnya? Berkaitan dengan apa bisa disembuhkan, karena Alkitab mengatakan bahwa ini dosa. Ini bukan kayak penyakit yang bisa disembuhkan. Penyakit itu kan hanya bahasa untuk penyakit bisa sembuh apa enggak? Betul. Ya ini dosa. Kalau dosa, bahasa Alkitab itu harus dilawan. Yesus mengatakan di Markus 8 untuk ikut Yesus harus sangkal diri dan pikul salib. Penyangkalan diri termasuk di dalamnya penyangkalan seksualitas. Engkau anak Tuhan yang harus melawan kecenderungan ini. Orang dunia bilang kamu gay, kamu sempat berpikir kamu gay, tapi kamu bilang enggak, aku bukan gay, aku anak Tuhan. Aku harus lawan ini. Tapi mau tanya nih, penasaran, kalau misalkan yang memang sex attraction-nya udah beda, dia memilih hidup sendiri, apakah itu sebuah solusi yang baik untuk jalan keluar dari homoseksual ini? 3 solusi yang selama ini dicoba dilakukan, tapi solusi alkitabiahnya cuma 2. Ya, solusi yang satu lagi adalah yang pertama yang umum dilakukan dulu adalah terapi. Tapi itu kecenderungannya biasanya sering gagal karena berapa kali orang dipikir udah sembuh tapi nggak taunya masih balik lagi. Cara alkitabiahnya ada 2. Yang pertama menikah. Menikah bukan setengah sama jenis tapi dengan lawan jenis. Jadi di situ dengan harapan bahwa pikul salib sama sangkal dirinya jadi punya teman. Dan itu yang seperti yang Tuhan mau. Ya, dan jalan keluar yang paling alkitabiah tentunya bagi teman-teman ini adalah selibat. Selibat artinya hidup benar-benar full untuk melayani Tuhan dan berjuang melawan ini bersama dengan Tuhan. Gitu sih, pilihannya ada di situ. Oke deh, nah itu dia 3 solusi yang sudah Pastor Kristo berikan. Mungkin yang salah satunya itu kurang efektif kalau misalkan tanpa firman Tuhan, kayaknya akan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Nah gimana? GCers terinspirasi atau udah dapet jawaban dari video ini? Bisa banget loh, langsung aja di like, di komen, di share, dan pastinya harus di subscribe.